Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sana 2 dari Fakultas Hukum Universitas Kencana semester 3 kelas B. Di sini saya akan mereview tentang hukum administrasi negara yang dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SMH dengan asistensi Pak Dr. Effendi Aridayani SMH. Itu masih sama dengan pembatasan kuasaan melalui hukum administrasi negara. Penyelenggaraan pemerintahan welfare state. Menurut Miriam Budiarjo, konsep welfare state atau social service state yaitu negara yang pemerintahnya bertanggung jawab penuh untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar sosial dan ekonomi dari setiap warga negara agar mencapai suatu standar hidup yang minimal. Negara hukum modern adalah terdapatnya pengakuan dan penerimaan terhadap peranan-peranan yang dilakukannya sehingga suatu kekuatan yang aktif dalam rangka membentuk kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan fungsinya. Akibat perkembangan peranan fungsi administrasi negara adalah yang pertama, dengan makin pesatnya pertambahan jumlah personal penyelenggara fungsi publik, maka diasumsikan akan terjadi peningkatan jumlah korban sebagai akibat penekanan rezim pemerintahan. Yang kedua, masalah yang jauh lebih mengkhawatirkan adalah kemungkinan terjadinya pemusatan kekuasaan pada administrasi negara atau kebebasan untuk bertindak atas inisiatif sendiri, atau Francis Emerson, Power Discretionary, guna menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi dan perlu segera diselesaikan. Pembatasan kuasa penyelenggaraan pemerintahan. Argumentasi teoritis maupun praktis yang menegaskan suatu kekuasaan cenderung diselewengkan apalagi jika kekuasaan itu disemikian luas dimiliki, maka sudah tentunya dibutuhkan upaya pembatasan terhadapnya. Kekuasaan dalam arti luas yaitu zone lock, kekuasaan yang terdapat dalam negara dibagi menjadi 3, diantaranya kekuasaan legislatif, eksekutif, lalu ada federatif, yang kekuasaan yang tidak termasuk kedua kekuasaan di atas. Menurut Pennex Group, misalnya murni meliputi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lalu menurut Van Vollenhoven dengan teori Catur Praja diantaranya Bestur, yaitu eksekutif, kepolisian, yaitu politi, dan fungsi peradilan, yaitu Rechtspraak, dan fungsi membuat peraturan, yaitu Rechtling atau Wetgeving. Menurut Lemmer, memodifikasi teori Catur Praja menjadi Panca Praja diantaranya. Pertama, fungsi Basturjak, yang ini untuk menyelenggarakan kesehatan umum. Yang kedua, fungsi Bestur, yang ini menjalankan ketentuan perundang-undangan. Yang ketiga, fungsi polisi, yaitu politi, fungsi peradilan dan mengadili, fungsi membuat peraturan perundang-undangan. Green Eroy, asas pemerintahan yang baik meliputi asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas kesamaan dalam mengambil keputusan, asas bertindak cermat, asas motivasi untuk setiap keputusan, asas tidak mencampur adukan kewenangan, asas permainan yang layak, asas keadilan atau kewajaran, asas menanggapi pengharapan yang wajar, asas menyediakan akibat suatu keputusan yang batal, asas pelindungan atas pandangan hidup pribadi, dan asas kebijaksanaan. Pembahasan dalam arti sempit yaitu suatu upaya untuk membatasi penyelenggara kekuasaan negara pemerintahan melalui perangkat-perangkat hukum administrasi negara. Pelaksanaan pembahasan dalam arti sempit ini pada dasarnya dapat dirinci menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, tindakan secara intern, merupakan pembatasan kekuasaan yang dilakukan melalui sistem pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi negara, dan tindakan secara ekstern. Sistem pengawasan atau kontrol tersebut dapat dilaksanakan sebelum dan selama administrasi negara bertindak untuk merealisasikan tugas dan fungsi-fungsinya maupun juga setelah tugas dan fungsi selesai dilaksanakan. Ruang lingkup dan sifat penguasaan dapat bersifat yang pertama politik, yakni apabila yang dijadikan ukuran dan sasarannya adalah masalah efektivitas serta legitimasi. Yang kedua yuridis, yakni apabila tujuan yang dimaksud adalah untuk menegakkan yuridiksitas atau legitimasi. Lalu ekonomis, yakni apabila sasaran yang diinginkan adalah efisiensi dan teknologi. Dan susila dan moralitas, yakni jika hal yang menjadikan sasaran adalah untuk mengetahui kualitas dan moralitas administrasi negara. Sekian dari saya, mohon maaf karena banyak kesalahan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.